Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'da. Bertemu lagi dengan saya Mahmud Reza dalam channel Al-Falangki Channel. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bahaya pemikiran Wahabi. Apabila pemikiran Wahabi ini telah merasuk ke dalam diri setiap orang, merasuk ke dalam pemikiran setiap orang, maka akan mempunyai pemikiran yang sangat berbahaya sekali. Sebagaimana yang akan saya ceritakan tentang bahaya pemikiran Wahabi tersebut. Jadi kalau seseorang itu sudah terkontaminasi dengan pemikiran Wahabi atau pemikiran yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia akan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap golongan-golongan lain atau umat Islam yang lain di luar daripada golongan mereka. Pokok utama pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah mengembalikan Islam kepada yang aslinya atau memurnikan tauhid, sehingga yang dia bangun adalah menginginkan semua umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu dasar pemikiran mereka. Pokoknya kalau amalan umat Islam tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah menurut mereka, maka bagi mereka itu harus dibinasakan, harus dimusnahkan. Ini pemikiran mereka. Sehingga di Indonesia pun sudah nampak. Memang di Indonesia belum terjadi peperangan, belum terjadi pembunuhan terhadap kelompok-kelompok di luar Salafi Wahabi. Tapi sejatinya pemikiran mereka sudah menuju ke sana, sehingga orang-orang Islam itu yang di luar daripada mereka dianggap kafir, dianggap musyrik, dianggap bid'ah. Sehingga tidak jarang kita mendengar ahli bid'ah, ahli syirik atau kuburiyun, orang-orang penyembah kuburan. Inilah landasan mereka. Sehingga beberapa minggu yang lalu saya mendapati di salah satu channel YouTube Kan Deddy Mulyadi, yaitu seorang anggota DPR RI. Beliau didatangi oleh seorang ibu-ibu yang mengadukan bahwasanya anaknya itu sudah tidak mau lagi salaman sama ibunya. Bukan cuma tidak mau salaman, bahkan ibunya itu diusir dari rumah. Dan waktu ibunya ikut sama dia, ketika ibunya mencuci, maka pakaian anaknya dan dia itu harus dipisah, tidak boleh campur, karena baginya ibunya ini najis. Karena beda pemahaman. Bedanya apa? Karena ibunya ini suka sholawat, sering ikut sholawatan, sering ikut tahlilan, sehingga dianggap ibunya ini sudah menyimpang dari ajaran Islam yang murni, sehingga baginya itu ibunya itu udah kafir, udah najis bagi dia. Masya Allah, ini pemikiran yang sangat berbahaya sekali. Ini saya mengambil dari internet, dilansir dari suaralampung.id. Saya akan bacakan dulu, baru nanti saya akan putarkan videonya. Seorang ibu bernama Mursiah curhat mengenai anaknya yang memperlakukan tidak semestinya hanya gara-gara berbeda aliran agama. Ini seorang ibu, namanya ibu ini Mursiah. Ibu asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini menceritakan mengenai perlakuan tak pantas anaknya itu ke anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Jadi ibu ini datang ke Deddy Mulyadi untuk melaporkan apa saja yang dilakukan oleh anaknya kepadanya. Mursiah adalah ibu dari 4 anak. Salah satu anaknya kini tinggal di Lampung mengikuti suaminya. Sementara anak bungsunya yang laki-laki memperlakukan Mursiah tidak selayaknya sebagai seorang ibu. Ini apa penyebabnya ini? Maka tanya Deddy Mulyadi, ibu, anak laki-lakinya sekarang di mana?
Ibunya mengatakan ada di Tanjung Priuk, ada di Tanjung Priuk juga, tapi karena dia beda aliran sama saya, salaman juga nggak mau, lebaran juga enggak. Nah, yang kata ini kata Mursyah, ini dikutip dari channel YouTube Lembur Pakuan Channel, itu channelnya Kang Deddy Mulyadi. Bahaya sekali teman-teman. Maka saran saya bagi ibu-ibu yang punya anak, usahakan betul-betul anaknya dijaga, jangan sampai dia ikut-ikut pengajian-pengajian yang seperti ini, karena ini bisa merubah otaknya, bisa merubah alur pemikirannya, menyebabkan pendapatnya itu berbeda dengan kita, sehingga ya kejadiannya seperti ini bisa diusir kita dari rumah, bisa kita dianggap ahli bid'ah, ahli syirik, tahlilan nggak boleh, salawatan nggak boleh. Nah, jadi bahaya sekali. Padahal dalam Islam itu tidak boleh, itu tidak boleh. Bahkan inilah yang dimaksud bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk durhaka kepada orang tua. Bahkan Rasulullah dalam Al-Quran sendiri diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Malah orang yang ikut kajian Wahabi durhaka kepada orang tuanya, maka inilah bid'ah yang sesungguhnya. Nah, begitu. Saya akan menampilkan videonya yang Ibu Mursyah tadi. Coba kita lihat videonya. Kenapa ibu punya anak? Punya anak laki-laki. Berapa orang punya anaknya? Anak 4, yang satu di Lampung. Yang satu di Lampung udah rumah tangga. Sudah rumah tangga semua. Terus yang laki-laki yang bungsu. Umur berapa yang bungsu? Sudah umur 40-an sekarang. Terus? Tahun 77. Ya dulu kan laki-laki itu saya sekali. Kalau Kaswara malah nggak disayang orang tuanya, saya sedih. Iya, Ya, ibu yang anak laki-lakinya sekarang di mana? Ada di Tanjung Priok juga, tapi karena dia beda aliran sama saya. Beda aliran apa sih? Salaman juga nggak mau. Wah, ibu dianggap nggak satu aliran, salaman nggak mau. Enggak. Tapi lebaran kemarin bisa salaman. Itu sama 3 tahun baru sekali karena dimarahin sama kakak-kakaknya. Kok bisa gitu ya? Lo agama apapun kan ngajarin patuh sama orang tua. Enggak itu, sholawatan katanya ini. Oh, ibu suka sholawatan? Sholawatan katanya nyanyi, terus nggak tahlilan, nggak yasinan. Oh, itu bid'ah, nggak boleh. Sehingga hilang sopan santun sama orang tua. Oh, jadinya ibunya nggak diakui sama dia sebagai ibu. Kok ada? Saya tuh dulu tuh nganggap bahwa ada kelompok, ada aliran yang sampai pada orang tuanya tidak mengaku, itu dikira oleh saya cerita politik. Kadang waktu saya kan pernah ikut dia juga, nyuci kan pakai mesin cuci, punya saya nggak boleh dicampur. Oh, sampai baju ibu nggak boleh campur dia? Karena alirannya beda. Iya. Lo apalagi sama saya, Bu? Terus itu misalnya nyuci harus pakai ember khusus. Terus jemuran itu harus dipinggirin, ditambal tembok. Jadi saya nggak ikut dia. Ya, itu tadi teman-teman ya, tentang bahaya pemikiran Wahabi. Jadi kenapa kok kita harus gencar melawan mereka? Ya karena memang kalau tidak dilawan ya semakin merajalela. Jadi makanya saya buat video-video yang untuk melawan mereka, untuk melawan tuduhan-tuduhan mereka, supaya teman-teman itu sadar bahwasanya Wahabi itu bahaya sekali kalau sampai merasuk ke dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai di kampung kita, di tempat kita tuh ada dibuka kajian-kajian Wahabi, jangan sampai. Karena kalau sampai ada kajian Wahabi di tempat kita dan sebagian ahli kampung kita terkontaminasi dengan pemikiran mereka, maka bisa terjadi peperangan, bisa terjadi saling suuzon antara jemaah masjid. Bahaya. Jadi jangan sampai. Ya mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membuka pemikiran kita, wawasan kita, sehingga kita semakin tahu siapa itu Wahabi sebenarnya, dan harus kita
dan yang mana harus kita jauhi dan yang mana kita harus dekati. Ya, lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.